Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya Samsul Arifin dari mahasiswa Teknik Elektro semester 5 Universitas Nusa Putra Sukabumi akan menjelaskan jurnal antena yang berasal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon, Banten. Jurnal kali ini berjudul Perancangan Antena Microstrip Frekuensi 2,6 GHz untuk aplikasi LTE. LTE ini kebayan dari Long Term Evolution. Yang membuatnya itu Herudin dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon, Indonesia. Nah, kita langsung bahas saja. Yang pertama ada bahas abstrak. Abstrak dari jurnal ini menjelaskan tentang hal apa saja secara umum yang dijelaskan dari jurnal ini. Jadi disebutkan keuntungan daripada antena microstrip itu karena dimensinya kecil, mudah untuk dipublikasi, mudah dikoneksikan dan diintegrasikan dengan device elektronik lain. Nah, pada perancangan jurnal ini, antena ini menggunakan atau bekerja pada frekuensi 2,6 GHz. Nah, untuk aplikasi LTE, Long Term Evolution, menggunakan beberapa software, diantaranya software AWR Microwave Office 2009. Nah, di sini juga sudah disebutkan setelah melakukan simulasi ada beberapa parameter yang didapatkan, yaitu mengenai return loss sebesar min 22,16 desibel, VSWR sebesar 1,169 desibel. Juga dari hasil simulasi juga diketahui bahwa pola radiasi ini bersifat omnidireksional. Jadi pola radiasinya dari antena microstrip frekuensi 2,6 GHz untuk aplikasi LTE ini setelah dilakukan simulasi bersifat omnidireksional dan impedansinya masukan antena mendekati 50 ohm. Nah, di sini. Lalu latar belakang masalah, pastinya setiap penelitian, simulasi ataupun jurnal yang dibuat memiliki latar belakang masalah. Dari jurnal ini latar belakang masalahnya adalah telekomunikasi merupakan hal yang memegang peran penting dalam abad ini. Dengan telekomunikasi, manusia dapat saling bertukar informasi dengan siapapun, di mana saja dan kapan saja. Jadi memang benar di zaman sekarang dengan adanya telekomunikasi kita bisa saling bertukar atau berbagi informasi dengan siapa saja, tidak terbatas waktu, tempat ataupun keadaan. Karena seiring kemajuan teknologi, telekomunikasi membuat semua yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, kebutuhan manusia untuk dapat melakukan komunikasi di mana saja menyebabkan teknologi komunikasi mobile wireless berkembang pesat. Nah, perkembangannya menuntut akan komunikasi yang tidak hanya terbatas pada komunikasi suara, akan tetapi dapat dilakukan komunikasi berupa data multimedia dan menggunakan peralatan wireless. Jadi sekarang informasi itu tidak hanya berupa tekstual ataupun suara, bahkan sekarang kita bisa secara data multimedia, video, ataupun ada live streaming berupa video call sekarang itu. Nah,
Untuk menunjang kebutuhan tadi mengenai teknologi komunikasi tadi perlu ataupun dibutuhkan alat yang digunakan sebagai pemancar dan penerima atau transmitter dan receiver. Jadi ketika kita akan berbagi informasi, saling bertukar informasi, kita harus mempunyai perantara ataupun medianya. Di sini ada pemancar dan penerima. Dalam hal ini mungkin salah satunya adalah antena. Nah, antena yang banyak digunakan, antena wireless tentunya adalah antena jenis microstrip. Nah, karena bentuknya kecil, kompak dan sederhana. Jadi dan juga pada ini akan dipakai untuk aplikasi LTE atau long term evolution atau sering kita sebut 4G dalam teknologi komunikasi. Nah, lalu apa sih manfaat penelitian ini? Dengan penelitian diharapkan dapat menemukan suatu bentuk antena microstrip yang tepat dan efisien sehingga dapat aplikasikan pada teknologi LTE. Nah, teori singkatnya di sini ada antena microstrip memiliki bentuk dan ukuran yang ringkas sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi yang membutuhkan spesifikasi antena yang berdimensi kecil sehingga dapat mudah dibawa dan dapat diintegrasikan dengan rangkaian elektronik lainnya seperti IC, rangkaian aktif dan rangkaian pasif. Nah, antena ini dapat diaplikasikan berbagai kegunaan seperti komunikasi satelit, komunikasi radar, militer, dan aplikasi bergerak mobile. Jadi kelebihannya karena bentuknya yang kecil, sederhana, jadi kebayang kalau HP kita antenanya, dalam HP pun ada antenanya. Karena kalau misalnya antenanya tidak besar, akan menyulitkan kita untuk dibawa ke mana-mana. Jadi supaya memudahkan, maka digunakan antena microstrip. Walaupun kecil, sederhana, tetapi fungsinya sangat kompleks ataupun banyak sekali kegunaannya. Nah, keuntungannya seperti disebutkan tadi ada karena mudah direalisasikan dan tidak membutuhkan biaya yang besar, mempunyai ukuran dan bentuk yang ringkas, sederhana, kecil, dapat dibuat untuk menghasilkan berbagai macam pola radiasi, mudah dikoneksikan dan diintegrasikan dengan device elektronik lain. Tapi di samping itu, setiap segala sesuatu memiliki kekurangan. Dari antena microstrip ini beberapa kekurangannya yaitu mempunyai efisiensi yang rendah, memiliki bandwidth yang sempit, seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian antena microstrip. Yang di bawah itu ada ground, lalu di elektrik dan patch. Nah, di situ. Sebetulnya ada bagian besar, ada 4 bagian besar, ada patch, beradiasi, substrat elektrik, saluran transmisi, dan bidang pentanahan atau ground plane. Gambarnya seperti itu. Nah, elemen beradiasi atau patch ini berfungsi untuk meradiasikan gelombang listrik dan magnet. Lalu ada beberapa bentuk antena microstrip. Nah, ada yang square nih, ada yang square, rectangular, dipole, circular, elliptical, triangular, lalu dissector, circle ring, ring vector. Parameter antena itu seperti kita jelaskan di video sebelumnya, ada tentang parameter antena itu. Jadi gunanya adalah untuk
performansi dari suatu antena itu dapat dilihat dari parameter antena itu sendiri. Ada banyak parameter antena. Nah, berikut kita akan jelaskan ulang. Mungkin ada tambahan dari video kemarin. Yang pertama, frekuensi resonansi merupakan frekuensi kerja dari suatu antena. Jadi, setiap antena memiliki frekuensi resonansi. Dapat dilihat dari grafik PSWR dan grafik return loss. Nah, jadi frekuensi resonansi itu dapat dilihat dari grafik PSWR dan grafik return loss. Jadi jika PSWR-nya lebih kecil atau sama dengan 2, dan apabila return loss-nya itu benar lebih kecil atau sama dengan min 9,54 desibel, maka frekuensi resonansinya itu dapat diketahui dari situ. Lalu ada bandwidth atau lebar pita frekuensi. Nah, seperti ini gambaran bandwidth atau lebar pita frekuensinya. Setiap gelombang ada bandwidth tersendiri. Jadi suatu antena didefinisikan sebagai besar rentang frekuensi kerja dari suatu antena, di mana kerja antena yang berhubungan dengan beberapa karakteristik seperti impedansi, masukan, pola, bandwidth, polarisasi, gain, efisiensi PSWR, return loss menurut spesifikasi standar. Jadi nilai bandwidth ini dapat diketahui jika nilai frekuensi dan frekuensi atas dari suatu antena sudah diketahui. Nah, di sini ada rumus bandwidth, ada bandwidth, ada bandwidth. Ini rumusnya BW F2 min F1 per FC dikali 100%, di mana BW adalah bandwidth dan persen, F2 frekuensi tertinggi, frekuensi terendah F1, dan FC frekuensi tengah dalam satuan GHz. Jadi bandwidth ini datanya berbentuk persentase. Karena bandwidth ini bersifat relatif lebih konstan terhadap frekuensi. Lalu PSWR. Nah, PSWR ini kepanjangan dari voltage standing wave ratio. Di VSWR ini adalah perbandingan antara amplitudo gelombang berdiri standing wave maksimum Vmax dan minimum V minimum. Pada saluran transmisi, dua komponen gelombang tegangan, yaitu tegangan yang dikirimkan V0 plus dengan tegangan yang direfleksikan V0 min, perbandingannya direfleksikan dengan tegangan yang dikirimkan disebut koefisien tegangan. Ini beberapa rumus yang kita pakai untuk perhitungan simulasi antena microstrip 2,6 GHz tadi untuk aplikasi LTE. Lalu return loss merupakan koefisien refleksi dalam bentuk logaritmik yang menunjukkan daya yang hilang karena antena dan saluran transmisi tidak matching. Return loss ini dapat terjadi akibat adanya diskontinuitas di antara saluran transmisi dengan impedansi masukan beban, dalam hal ini antena, sehingga tidak semua daya diradiasikan melainkan daya yang dipantulkan balik. Tadi disebutkan bahwa return loss ini nilainya itu kurang dari atau sama dengan min 9,5 desibel. Lalu impedansi masukan dapat dilihat sebagai impedansi dari antena tersebut pada terminalnya. Impedansi masukan ZIN terdiri dari bagian real atau dan imaginer dalam ini sin. Ini rumusnya. Lalu antena
microstrip patch segi 4. Kita akan menjelaskan tentang salah satu bentuk patch antena microstrip. Nah, bentuknya yang akan kita jelaskan itu segi 4. Karena bentuk ini adalah bentuk yang paling mudah dianalisis. Nah, ini perhitungan untuk merancang antena microstrip berbentuk segi 4. Ini perhitungan seperti ini. Kita menghitung frekuensi resonansi, menghitung efek medan tepi pada elemen paradiasinya, kita mengukur panjang elemen paradiasi efektif, lalu lebar elemen paradiasinya itu kita hitung. Lalu masuk ke perancangan antena. Di sini antena ini dirancang untuk aplikasi LTE dengan atau yang bekerja pada frekuensi 2,6 GHz, atau kalau kita direntangkan antara 2,6 GHz sampai 2,6110 GHz gitu, batas toleransinya seperti itu. Jadi tahapan dalam perancangan antena ini diantaranya penentuan frekuensi kerja antena, penentuan spesifikasi substrat yang akan digunakan, penentuan dimensi patch antena, dan penentuan posisi pencatu. Hasil rancangan tersebut kemudian disimulasikan dengan menggunakan perangkat lunak AWR Microwave Office 2009. Nah, setelah kita rancang antenanya tentunya dengan perhitungan tadi yang di atas, kita lakukan simulasi dengan aplikasi AWR Microwave Office 2009. Berikut hasil percobaannya atau hasil simulasinya. Nah, setelah kita simulasi diperoleh patch atau dimensi patch antena microstrip seperti ini. Jadi ini hasil rancangan dimensi antena microstrip. Lalu juga ketika disimulasikan kita bisa mengetahui nilai return loss, PSWR, dan perhitungan bandwidth-nya. Di sini terlihat sudah ada nilainya dari hasil simulasinya. Nah, ini hasil simulasi PSWR seperti ini. Nah, di sini bisa kita baca grafiknya bahwa return loss pada gambar ini F1 nya itu 2,516 GHz. Nah, frekuensi rendah F2 nya 2,691 GHz, frekuensi tinggi. Nah, lalu kita masukkan pada rumus dan diperoleh hasil 6,72%. Itu nilai bandwidth-nya. Nah, berdasarkan nilai simulasi di atas diperoleh bahwa nilai return loss PSWR telah memenuhi syarat agar antena dapat bekerja dengan baik. Dari hasil simulasi itu diperoleh nilai return loss itu sebesar min 22,16 desibel dan PSWR-nya 1,169 desibel. Dan kedua nilai ini atau antena ini sudah bisa dikatakan dalam keadaan matching. Sedangkan nilai bandwidth yang tercapai dengan tujuan antena yang dirancang, di mana diharapkan antena yang dirancang bekerja pada rentang frekuensi 2,6 GHz dan 2,6110 GHz atau memiliki bandwidth sebesar 10 GHz. Seperti itu. Lalu hasil simulasi pola radiasi dan impedansi
Setelah dirancang antena tadi dan disimulasikan, kita bisa melihat pola radiasi dan impedansi masukan. Nah, jadi pola radiasinya seperti ini. Jadi pola radiasinya memiliki pola radiasi omnidireksional dan tidak terlihat adanya side lobe, sedangkan nilai impedansi masukan mendekati 50 ohm yang menunjukkan bahwa antena sudah dalam keadaan matching. Jadi pola radiasi omnidireksional itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kesimpulannya dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah berhasil dirancang antena microstrip yang bekerja pada frekuensi 2,6 GHz untuk aplikasi LTE. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai return loss antena sebesar min 22,16 desibel dan nilai PSWR-nya sebesar 1,169 desibel. Lalu pola radiasinya bersifat omnidireksional dan antena ini mendekati matching karena terlihat dari simulasi hasil nilai impedansi masukannya mendekati 50 ohm gitu. Jadi itu pembahasan singkat mengenai jurnal yang kali ini. Berikut daftar pustakanya. Dari saya sekian, mohon maaf banyak kekurangannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembahasan selanjutnya, membahas jurnal ataupun materi-materi lain mengenai antena. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.